Qian Qian, Jiang Yinan, Luo Xiyan, Luo Yuhan. Aku akan mencabut semua parasit keluarga Su. Menguliti kepalsuan dan keegoisan kalian. Dan menguras darah kalian. Segala sesuatu yang kalian hutangkan pada keluarga Su, kalian akan membayarnya sampai tetes terakhir. Hari ini. Apa yang kau lakukan? Beraninya kau menguping. Saya tidak melakukannya. Saya hanya ingin memberikan Kak Qian Qian hadiah selamat datang. Apa yang kau sembunyikan? Ini bahkan memiliki berlian. Pasti harganya cukup mahal. Kau benar-benar telah berusaha keras untuk mencari muka di depan Nyonya dan Nona. Karena kau sudah menunjukkan wajahmu di depan Tuan Besar. Mengapa tidak membiarkan barang ini diserahkan oleh anak saya saja? Jangan khawatir. Begitu anak saya mendapatkan kepercayaan Tuan Besar, kepercayaan di masa depan, saya akan menjagamu dengan baik. Nyonya. Siapa itu? Masuk. Apa yang kau lakukan di sini? Saya. Apa yang kau pegang itu? Ini adalah hadiah selamat datang yang saya bawa untuk Nona. Saya di sini untuk memberikan hadiah kepada Nona. Ini jelas hadiah pertunangan. Tunanganku memberikannya padaku. Dibuat khusus oleh desainer ternama di Paris, Tiara Putri. Beraninya kau mencuri barangku. Ini bagaimana mungkin ini adalah... Nyonya, Nona. Saya baru saja melewati pintu kamar tidur Nona. Pintunya terbuka tapi Nona tidak ada di sana. Dan di sana ada hadiah pertunangan yang diberikan kepada Nona oleh tunangan barunya. Kita tidak boleh membiarkan orang rendahan membawanya pergi. Dan kau masih bilang tidak mencurinya. Itu benar-benar bukan saya. Mahkota ini diberikan kepada saya oleh Sujui. Sujui, Bibi Zhang. Apakah kau melihatnya saat kau datang? Tidak. Setelah gadis itu kembali, dia diatur oleh kepala pelayan untuk tinggal di bagian belakang. Kau berbohong. Su Shichen. Beristirahatlah dengan tenang. Mustahil. Mustahil dia masih hidup. Ibu? Ibu ada apa? Beraninya kau mencuri barangku. Dan kau bahkan berani mengukir nama anakmu di atasnya. Nama apa? Saya tidak melakukan itu. Anaknya. Benar sekali. Bukankah nama anaknya Su Xuanchang? Lihat. Bukankah itu nama anaknya di sana? Bibi Zhang, di mana Sujui? Nyonya saya sudah mengirim gadis itu ke taman belakang untuk bekerja. Hanya seorang anak haram. Berpikir dia layak dipanggil seorang nona. Sujui, kemari sekarang juga. Berikan penghormatanmu kepada Nyonya. Nyonya, jangan berpikir bahwa hanya karena kau memasuki keluarga Su, kau lebih baik dari siapapun. Tuan Besar Su kesehatannya buruk di keluarga Su. Semuanya selalu dikelola oleh Nyonya. Kau hanyalah seorang anak haram. Kau harus tahu diri. Mulai sekarang di keluarga Su, tundukkan kepalamu dan bersikaplah sopan. Cukup. Siapa nama ibumu? Dan kapan dia berhubungan dengan Jin Zong? Nyonya, ini semua hanyalah sampah yang dia bawa. Apa ini? Qin Wanyu ibuku. Dia juga mantan tunangan ayah. Jadi kau adalah putrinya. Grup Su kita. Sebagai keluarga nomor 1 di kota kekaisaran, memiliki bisnis di setiap industri. Qian Qian ingin debut sebagai bintang. Maka kau harus menjadi asistennya. Su Shichen. Orang rendahan. Kau sudah kembali. Nyonya siapa Su Shichen itu? Tidak ada. Setelah selesai temui Bibi Zhang. Bibi Zhang, ajari dia dengan benar aturan keluarga Su kita. Agar dia tidak membuat aib bagi keluarga Su nanti. Tenang saja Nyonya.
Ibu kenapa pula? Kau membawa-bawa Su Shichen. Si pembawa sial itu. Bukankah dia sudah lama mati? Jayen. Dulu. Masalah saat itu sudah ditangani dengan bersih. Su Shichen tidak mungkin bisa kembali. Pasti aku yang terlalu banyak berpikir. Fokuslah bersiap untuk perjamuan pengakuan. Grup. Ibu, kau selalu punya cara menjadwalkan hari debutku dan perjamuan pengakuan Su Jui di hari yang sama. Cerita seru hari ini baru saja dimulai. Su Jui kemari. Hari ini adalah debutku dan hari di mana keluarga Su secara resmi mengakuimu. Sebaiknya kau tampil dengan baik nanti. Ikuti aku. Kak Kian, ini adalah ibuku sedang membantuku di booth. Tentu saja aku perlu merekam beberapa video yang rajin dan giat untuk media. Karena kau adalah asistenku, maka pekerjaanku adalah tanggung jawab penuhmu. Kalau begitu bantu aku merekam segmen adegan menyelam itu dulu. Tapi bukankah kau sangat mampu? Aku lihat kau punya lisensi menyelam tempo hari. Tidakkah kau ingin menjadi putri sulung keluarga Su? Jadi penampilanmu yang menyedihkan seperti anjing basah itu. Aku penasaran bagaimana kau akan menghadiri perjamuan pengakuan nanti. Kian. Fu Hapsuan Polaris Grup Fu. Su Kian, apa yang sedang kau lakukan? Kak Hosuan, aku. Su Jui, berhenti bermain-main dan naiklah. Kak Hosuan, itu asistenku. Dia bilang, dia bersikeras mengetes suhu air untukku. Itulah sebabnya dia melompat masuk. Caroba. Kak Kian, apakah saya lulus? Diam. Kak Kian, saya tidak memenuhi persyaratan Anda. Apakah Anda marah? Saya minta maaf. Saya akan terus mencoba. Saya pasti akan menjadi bayangan Anda yang paling sempurna untuk menjadikan Anda Dewi Nasional paling profesional. Diam. Saya minta maaf. Saya tidak mengatakan apa-apa. Saya dan kakak saya hanya sedang bermain permainan. Tuan Muda Funona Su, perjamuan pengakuan di luar akan segera dimulai. Kita harus segera ke sana. Kak Hosuan, Keluarga Fu menginvestasikan 10 miliar di keluarga Su untuk membantumu debut. Dan kau memberiku skandal seperti ini. aku juga tidak tahu kenapa wartawan akan datang. Kenapa pula kau membawa wartawan ke sini? Apa yang kau lakukan? Kau yang menyuruhku datang. Aku tidak melakukan hal seperti itu. Kak Hosuan, aku akan menyelesaikan ini denganmu nanti. Su Kian, tunanganmu. Dia juga tidak menganggapmu berharga. Kian, kau terlihat sangat cantik hari ini. Aula perjamuan. Gaun yang sangat indah. Baru pertama kali aku melihat yang seperti ini. Tentu saja gaun ini dibuat khusus oleh kakak, khusus untukku. Bagaimana kau mendapatkan gaun ini? Apa yang kau lakukan? Kau orang keji. Jangan berani-berani mengotori gaunku. Apa ini gaunmu? Jelas sekali. Apa kau benar-benar berpikir kau dan anak harammu akan membuat kakek melirikmu? Ikut aku sekarang. Si orang keji Su Jui itu. Apa yang kau lakukan? Apa kau sudah gila?
Di mana Sujui? Nyonya. Gawat. Permisi sebentar. Apa yang terjadi? Orang yang Anda minta untuk diselidiki. Sujui, saya sudah menemukannya. Saya menemukan tempat tinggal Qin Wanyu. Qin Wanyu dan putra sulung memang memiliki seorang putri, tapi dia meninggal sebelum berusia 7 tahun. Masalah ini, tetangganya semua tahu tentang itu. Oleh karena itu Sujui bukan putri dari putra sulung. Apa? Sujui bukan dari garis keturunan Su. Tes paternitas yang diminta Tuan Besar kepada kepala pelayan untuk dilakukan. Bukankah seharusnya siap dalam 3 hari? Nyonya, saya sudah bertanya. Saya bertanya pada kepala pelayan. Hasil tes paternitas sudah keluar. Kepala pelayan dan Tuan Besar akan membawanya secara pribadi. Di mana Sujui? Seseorang melihat. Dia di belakang panggung olah perjamuan. Bagus sekali. Pergi dan panggil semua wartawan media. Tuan Besar secara pribadi memilih Sujui dan ingin mengadakan perjamuan pengakuan untuknya. Mari kita beri Tuan Besar sedikit hadiah. Lu Jian, apa yang kau lakukan dengan wanita ini? Bukan aku. Apa yang terjadi di sini? Mengapa kalian semua berkerumun di sini? Pengacara utama keluarga Su dan simpanan tuan muda kedua mempertunjukkan aksi penuh gairah di depan umum. Apakah ini jenis hiburan yang Anda miliki di kediaman Su setiap hari? Ini sungguh luar biasa. Apa katamu? Orang rendahan ini. Aku. Jangan melihatku. Jangan melihatku. Jangan melihat. Menjauhlah. Kian. Berhenti merekam. Sujui, gaun ini diberikan kepadaku olehmu. Apakah kau merusaknya? Saat kau menyerahkannya padaku. Kakek, gaun ini dikirim dari kediaman utama. Kepala pelayan mempercayakan saya untuk memberikannya kepada kakak saya. Saya meninggalkannya di ruang tunggu pada saat itu. Bagaimana dengan saat itu? Lu Yuhan juga berada di ruang tunggu saat itu. Bukan aku. Bukan aku. Ada pengawasan di ruang tunggu. Kepala pelayan. Orang rendahan ini, kau merusak gaunku. Bukan aku. Itu Sujui. Sujui bilang gaun itu miliknya. Dia sengaja memprovokasiku. Kakek itu bukan saya. Dasar orang rendahan, kau berbohong. Kau melakukan ini dengan sengaja. Kakek, saya telah berusaha sebaik mungkin untuk bergaul dengan kakak saya. Bagaimana mungkin saya menyakitinya? Lagi pula gaun miliknya itu, harganya lebih dari 80 juta yuan. Di rumah ini, selain kakakku, siapa lagi yang pantas memakainya? Saya hanyalah seorang anak haram. Sujui, dasar orang rendahan. Aku akan membunuhmu. Berani-beraninya membuat keributan di keluarga Su. Sujui. Apakah kau benar-benar putri kandung Jinzong? Tuan Besar, saya mendengar tes paternitas. Hasilnya sudah keluar. Kepala pelayan. Ya. Tes paternitas. Tuan Besar, mohon maafkan saya sekali ini saja. Suancang benar-benar putra kandung Jinzong, satu-satunya bibit keluarga Su. Saya mohon, demi cucu Anda sendiri, maafkan saya sekali ini saja. Semuanya silakan pergi dulu. Ini adalah urusan internal keluarga Su kami. Apa yang harus ditulis dan apa yang tidak boleh ditulis, sebaiknya Anda pertimbangkan dengan hati-hati. Pindahlah. Martabat keluarga Su kita telah benar-benar hancur olehmu. Kau tidak tahu malu saat itu. Merayu Jinsong. Dan sekarang, kau dan Lu Xiam telah melakukan sesuatu yang sangat memalukan di depan umum. Dan kau bahkan ingin menjebak cucu perempuanku. Kepala pelayan. Usir dia. Tunggu. Tuan Besar benar tentang satu hal. Meskipun dia telah melakukan banyak hal bodoh, anak itu tetap tidak bersalah. Su Suanchan, dia bagaimanapun adalah garis keturunan Su. Tapi dia, sama sekali bukan putri kandung Jinzong. Apakah belum cukup kau mempermalukan keluarga Su? Buka matamu dan lihat. Siapa penipu yang sebenarnya? Orang
rendahan. Xu Xuancheng sama sekali bukan putra kandung Su Jinzong. Mustahil. Mustahil. Pasti ada kesalahan di suatu tempat. Xuancheng benar-benar putra kandung Jinzong. Tes paternitas ini pasti palsu. Ini keluarga Su Anda. Keluarga Su Anda tidak ingin menanggung aib karena menelantarkan keturunan sendiri. Tes paternitas ini pasti palsu. Su Jinzong sudah meninggal. Dia sudah dikremasi menjadi abu. Rambut apa yang bisa kau gunakan untuk melakukan tes paternitas? Tes paternitas ini pasti palsu. Kau tidak tahu bukan? Kami anggota keluarga Su sejak lahir. Sudah menyimpan darah tali pusat di rumah sakit. Oleh karena itu, tentu saja kita bisa melakukan tes paternitas. Siapa penipu yang sebenarnya? Usir dia. Aku tidak ingin melihat wanita ini di kota kekaisaran lagi. Tidak diizinkan. Tuan Besar. Kau telah bersamaku selama lebih dari 20 tahun. Kepercayaanku padamu terkadang bahkan melampaui kepercayaan yang kumiliki untuk putraku sendiri. Aku tidak pernah menyangka bahwa kau benar-benar akan melakukan sesuatu yang begitu rendah dan kotor. Pengacara utama keluarga Su kita tidak membutuhkan orang sepertimu. Seseorang dengan karakter seburuk itu. Pergi. Kakek, Dan kau dilarang meninggalkan rumah selama 3 bulan. Tetaplah di dalam dan renungkan kesalahanmu. kakek, Tuan Besar. Saya punya sesuatu untuk dikatakan. Tuan Besar. Tuan Besar. kakek. Tuan Besar. Tuan Besar, saya dijebak. Xuancheng benar-benar putra Jinzong. Saya benar-benar dijebak. Luo Yuhan, apakah rasanya menyenangkan? Saat kau sendiri yang terpojok. Itu kau sujui. Selalu kau orangnya. Pergi jelaskan pada Tuan Besar. Aku mohon padamu. Aku mohon biarkan aku tetap di keluarga Su. Saya sendiri tidak bisa mengurus Xuancheng. Aku mohon padamu. Dia adalah adik kandungmu sendiri. Aku tidak punya dendam padamu. Mengapa kau mencelakaiku seperti ini? Tidak. Saya menawarkan hadiah untuk Tuan Muda Fu. Saya akan memberikan 10% saham keluarga Su. Selama Tuan Muda Fu membantu saya membangun pijakan yang kuat di keluarga Su, segala yang Anda inginkan akan terwujud. Sepakat. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Mengapa Presiden Lu ada di sini sendirian? Tidak membantu calon ibu mertua saya dengan tugas sosial. Jika kau berani mengkhianati Qian, Anda melihatnya. Tu Hao Xuan. Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai ayah kandung Su Qian? Pria, itu hanyalah sebuah pertunjukan. Sandiwara yang sekilas. Bukankah Anda juga, di bawah hidung Su Jinzong, berselingkuh dengan ibu mertua saya? Calon ayah mertua. Apa? Tidak memberi saya muka? Luo Yuhan, mulai sekarang kau akan menikmati
Apa artinya dipermalukan di depan umum? Ini adalah anggota keluarga Su yang baru. Dia Kui Sujui. Su Qian The Qian, film was translated and narrated apa by sebenarnya yang sedang Media. kau rencanakan? Tuan Muda Fu, apakah Anda punya waktu sebentar? Kau di sini untuk mengunjungi lokasi syuting bukan? Nona keluarga Su ada di sini hari ini, sedang syuting iklan. Dia pasti di sini untuk melihat. Nona keluarga Su, kedua gaun ini robek kemarin. Ambil dan pakailah. Jangan sampai orang bilang aku dan ibuku menelantarkanmu dan membiarkanmu tinggal di keluarga Su seperti pengemis. Terima kasih Kak Kian Kian. Apa yang kau lihat? Melihatmu. Mengapa akhir-akhir ini kau begitu baik padaku? Apa? Kau selalu memandang rendah kami anak-anak haram. Berharap kami segera mati, agar kami tidak bersaing denganmu. Untuk warisan ayah, seharusnya kau memperlakukanku seperti yang kau lakukan di kolam renang waktu itu, menjadikanku bahan tertawaan publik, membuat hidupku seperti neraka. Kau. Bagaimanapun kita adalah keluarga. Bertengkar seperti musuh setiap hari. Bukankah itu hanya akan membuat kita jadi bahan tertawaan orang luar? Lagi pula aku sekarang, selebriti papan atas. Dan kakek sedang sakit kritis. Aku tentu tidak bisa membiarkan. Kakek khawatir. Apa kau bilang kau masokis? Memohon padaku untuk berurusan denganmu kan? Tentu saja tidak. Tapi jika emosimu terlalu stabil, bagaimana mungkin kau bisa membuat kesalahan? Kejutan. Kak Hosuan, Pergilah. Nona Su. Apakah Anda mulai terbiasa bekerja di Fu Group? Kak Hosuan. Apakah ini kejutan yang kau maksud? Mengapa? Apakah Anda tidak puas? Apakah sensasinya kurang besar? Kak Hosuan. Apa yang terjadi di sini? Bukankah kau di sini untuk mencariku? Sebenarnya tidak. Anda dan Qian Qian telah memasarkan ikatan persaudaraan kalian dengan cukup baik akhir-akhir ini. Saya memiliki seorang sutradara di bawah saya. Dia pikir temperamen dan sosokmu sangat cocok untuk drama barunya. Dia ingin mengundangmu untuk menjadi pemeran utama wanita. Saya datang ke sini khusus untuk menjadi pembawa pesan. Apa? The Ini film tidak was pantas. translated Saya and hanyalah seorang narrated asisten. by Kak Kian Media. Kian. Bunga-bunga ini pasti untukmu. Apa yang salah dengan ini? Kau adalah putri keluarga Su. Dan kau sangat cantik. Sayang sekali jika hanya menjadi asisten. Kian-kian saya meminjam satu asisten darimu dan mengembalikan 6 orang kepadamu. Kau tidak keberatan bukan? Aku. Saya akan membawanya sekarang. Kian-kian teruslah bekerja keras. Begitu harga saham perusahaan saya naik. Dan saya telah menabung cukup untuk masa depan kita. Saya akan memilih hari baik untuk menikahimu. Ayo pergi. Kak Hosuan. Kak Hosuan. Sujui, kau mencari mati. Bicara. Setelah membantu Anda memprovokasi Su Qian-qian, apa yang ingin Anda gunakan untuk menyuap saya sekarang? Kau cukup berdarah dingin. Memperlakukan tunanganmu sendiri seperti ini. Berdarah dingin. Pernikahan di kalangan kelas atas hanyalah sebuah pertunjukan. Lagi pula, jika berbicara tentang berdarah dingin, bagaimana mungkin saya bisa dibandingkan dengan ibu dan anak berhati ular dari keluarga Su itu? Tuan Muda Fu punya dendam pada mereka. Saya tidak akan menyebutnya dendam. Hanya saja saya tidak menganggap mereka penting. Mantan kepala keluarga Su, bukanlah mereka. Jiang Hinan hanyalah seorang putri angkat dari keluarga Su. 10 tahun yang lalu keluarga Su mengalami pergolakan besar. Putra sulung dan keluarganya tewas dalam sebuah kecelakaan. Setelah itu Jiang Hinan menjadi nyonya kedua di keluarga Su. Sekarang, setelah tuan muda kedua meninggal, dia menjadi pemegang kekuasaan di keluarga Su. Siapa yang tahu jika kecelakaan-kecelakaan saat itu sebenarnya memiliki kebenaran yang tersembunyi? Kau adalah anak haram dari tuan muda kedua. Apakah kau tahu informasi orang dalam? Bagikan itu padaku. Anda tidak menganggap mereka berharga. Namun Anda masih menjalin pernikahan dengan mereka. Tuan Muda Fu Anda benar-benar tidak pilih-pilih ya? Saya adalah seorang pebisnis. Pebisnis mengejar keuntungan. Lagi pula pernikahan kelas atas pada dasarnya adalah transaksi kepentingan. Jangankan Su Qian-qian adalah wanita berhati ular. Bahkan jika dia adalah gadis bodoh.
selama dia mengenakan gelar putri sulung keluarga Su. Saya dengan senang hati akan menikahinya. Lagi pula seperti saat ini. Jika kau bisa berhasil menggantikan Su Qianqian, saya akan lebih senang menikahimu. Saya tidak tertarik pada pria sampah. Di dalam ini, terdapat rencana proyek terbaru Lu Group. Merebut beberapa proyek ini akan cukup untuk menutupi keuntungan Fu Group selama setahun. Lu Group. Kekayaan status. Cinta. Saat hal-hal yang kau curi diambil kembali satu persatu. Apakah kalian semua masih bisa tertawa? Ibu, aku tidak tahan lagi. Wanita bermarga Su itu. Kau beri dia hati. Dia berani minta jantung. Dia benar-benar berani merayu Kak Hausuan. Aku sudah mengajarimu selama bertahun-tahun. Mengapa kau masih begitu tidak sabaran? Orang seperti apa Fu Hausuan itu? Kau tidak tahu. Dia hanyalah seorang playboy. Tidak peduli seberapa liar dia bermain di luar. Orang yang harus dia nikahi pada akhirnya adalah kau. Lalu mengapa paman lu tidur dengan wanita simpanan ayahku? Mengapa kau marah? Apa katamu? Kau sudah menyukai paman lu selama bertahun-tahun, berpura-pura di keluarga Su demi dirinya, menikahi ayahku, menggunakan kekayaan keluarga Su untuk membantunya membangun kembali grup lu. Lalu mengapa kau tidak memenuhi cintaku? Aku hanya menyukai Kak Hausuan. Aku hanya tidak tahan melihat wanita lain di sisinya. Qianqian, ibu melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Jika bukan karena keluarga Fu yang membantumu membangun pijakan yang kuat di grup Su, ibu tidak akan pernah setuju kau bersama playboy Fu Hausuan itu. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin menikahi Kak Hausuan. Hanya statusnya yang pantas untukku. Ibu, aku tidak tahan lagi. Aku akan berurusan dengan Xu Jui sekarang juga. Qianqian. Bibi Zhang, bantu aku memeriksa sesuatu. Cari beberapa orang yang bisa kau percaya dan gali tempat ini. Aku ingin melihat apakah Su Shichen benar-benar masih hidup atau tidak. Ini adalah tempat Tuan Muda Sulung dan Nyonya pertama menguburkan Nona Muda. Apa yang kau panggil pada mereka? Nyonya, saya minta maaf. Saya sudah terbiasa memanggil mereka seperti itu selama bertahun-tahun. Nyonya, mohon demi pengabdian setia saya selama bertahun-tahun padamu, saya mohon jangan masukkan ke dalam hati. Baiklah. Ingat untuk mencari orang yang bisa kau percaya. Jangan biarkan satu kata pun bocor. Baik. Su Shichen, aku ingin melihat. Apakah kau manusia atau hantu? Bibi Zhang. Halo. Nyonya. Saya sudah menemukan tempat yang Anda sebutkan. Dan 3 jenazah. Tidak ada satupun yang hilang. Begitukah? Tuan muda Nyonya dan Nona muda semuanya ada di sini. Selama bertahun-tahun ini, kau pasti telah menyembunyikan cukup banyak bukti yang memberatkanku, bukan? Beritahu aku di mana itu. Barang itu tentu saja, bersama Nona. Kalian orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan tidak punya hati. Cepat atau lambat, kalian akan menerima pembalasannya. Tebak, saya terkejut bisa mengetahui identitasmu. Menggunakan makam kakak tertua dan kakak ipar saya sebagai tempat untuk mengujimu. Apa kau pikir, mungkinkah itu masih terkubur di sana? Apakah itu sisa-sisa jasad mereka yang asli? Kau. Alasan Su Shichen menyembunyikan identitasnya dan menyusup ke keluarga Su, selain ingin membalas dendam padaku, adalah untuk mencari tahu di mana sisa-sisa jasad orang tuanya, bukan? Kau wanita beracun. Wanita beracun. Kalau begitu kau saja yang pergi ke sana menggantikanku. Dan jaga baik-baik kakak dan kakak iparku. Nyonya. Su Shichen. Keponakanku sayang. Lama tidak bertemu. Shichen. Halo.
Kau tahu, kau sebenarnya tidak mati. Dan kau bahkan menyamar menjadi anak haram pamanmu. Untuk menyusup ke keluarga Su. Saya benar-benar meremehkanmu. Ada apa? Saya sudah kembali. Apakah kau takut? Apa yang harus saya takutkan? Selama bertahun-tahun ini, keluarga Su telah mencarimu dan sisa-sisa jasad orang tuamu. Karena kau masih hidup. Apakah kau tahu keberadaan sisa-sisa jasad orang tuamu? Kau mengancam saya. Kau telah berkembang pesat di keluarga Su. Pasti ada seseorang yang membantumu. Saya dengar selama bertahun-tahun ini, kau tinggal di bangunan terbengkalai. Di pinggiran kota. Bibi Zhang. Pergi pagi-pagi sekali. Dia belum kembali. Saya benar-benar agak khawatir. Selamat tinggal. Su Shichen. Bibi Zhang. Bibi Zhang. Nona. 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 Bahaya. 3, 2, 1. Bibi Zhang. Bibi Zhang, tunggu, kita akan pergi ke rumah sakit. Bibi Zhang. Bibi Zhang. Bibi Zhang, jangan tertidur Bibi Zhang. Nona. Nona, bertahanlah. Ini saya Bibi Zhang. Saya akan membawamu pergi. Membawamu ke rumah sakit. Nona. Nona, jangan menangis. Bibi Zhanglah yang tidak berguna. Dan membongkar identitasmu. Tidak. Jika Bibi Zhang tidak menyelamatkan saya saat itu, dan membesarkan saya sudah lama mati. Nyonya dan tuan muda itu berhati baik. Mereka sangat baik kepada kami para pelayan. Setelah suami dan anak saya mengalami kecelakaan itu, Nyonya lah yang mengurus pemakaman mereka. Dan bahkan membawa saya kembali ke keluarga Su untuk menghabiskan hari-hari saya dengan tenang. Ini semua salah Bibi Zhang karena penakut. Dengan tuan besar yang koma dan sakit kritis, sebagai pelayan biasa, saya tidak bisa melawan Jing Yinan dan Lu film was Jian. translated and narrated by M. Saya Media. bahkan tidak berani melapor polisi. Hanya berani menyembunyikanmu secara diam-diam dan membesarkanmu. Kartu memori ini adalah bukti yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun ini. Saya tidak berani menyembunyikannya di tempat lain. Jadi saya hanya bisa menyimpannya sendiri. Nona. Bibi Zhang. Saya hanya bisa membantumu sampai di sini. Tidak Bibi Zhang. Jangan bicara lagi Bibi Zhang. Jangan bicara lagi ayah kita ke rumah sakit. Jangan bicara lagi. Sayang sekali saat itu di tengah malam. Bibi Zhang hanya bisa menggali untuk menyelamatkanmu. Tidak mampu menyelamatkan Nyonya dan tuan muda. Kemudian, saat saya kembali ke tempat itu, saya juga tidak bisa menemukan mereka. Sampai hari ini, saya belum bisa membakar persembahan kertas untuk Nyonya dan tuan muda. Nona. Bibi Zhang. Saya hanya bisa menemanimu sampai di sini. Bibi Zhang. Bibi Zhang. Nona, tidak peduli seberapa sulitnya, kau harus tetap hidup. Kita masih harus membawa Nyonya dan tuan muda
Kembali. Tuan Besar masih bertahan dengan sisa tenaganya. Menunggu kau kembali. Nona, kau harus bertahan hidup. Sushui. Paman Lu. Ziqian. Ibu, kau bilang bahwa wanita ini tamat kali ini, bukan? Su Shichen, kau sebenarnya tidak pembunuh. Ziqian. 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 Ibu, apakah kau baik-baik saja? Paman, Anda juga tidak menginginkan saya. Saya akan membawamu kembali untuk beristirahat dulu. Lu Jian, apa kau sudah gila? Apa kau tahu siapa dia? Dan kau masih berani menahannya di sini? Biar saya beritahu kau. Jangan sentuh dia. Segala sesuatu yang telah kau lakukan dalam bayang-bayang, setiap hal kecilnya, saya akan memastikan untuk menyelesaikan perhitungan denganmu satu persatu. Apa yang terjadi? Kau terluka. Kau cukup tahan banting. Bagaimana mungkin kau tidak tewas karena tabrakan itu? Bibi, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Dia terluka. Paman, mengapa Bibi memperlakukan saya seperti ini? Apakah dia marah pada saya? Di mana ibu dan ayah? Mengenai situasi Nona Tuan Lu, sepertinya dia kehilangan ingatannya. Amnesia. Amnesia. Paman, di mana ibu dan ayah? Paman, Keluarlah bersamaku sebentar. Su Shichen, apa kau sudah selesai dengan sandiwaramu? Kau tidak benar-benar berpikir bahwa berpura-pura bodoh akan berhasil padaku, bukan? Apa yang kau bicarakan? Saya tidak mengerti apa-apa. Orang rendahan ini, apakah kau pikir ini akan membuatmu bisa tetap berada di keluarga Su? Bermimpilah. Bangun. Kian-kian. Kau berani memukulku? Apa kau sudah gila? Bibi, katakan padaku, jika sesuatu terjadi pada saya di keluarga Su, akankah bukti yang dikumpulkan Bibi Sang mengirim Anda ke kantor polisi? Kau benar-benar berpura-pura. Saya memang berpura-pura. Namun, cukup bagi Lucian untuk mempercayainya. Ziqian. Ziqian. Jiang Yina, apakah kau sudah kehilangan akal sehatmu? Dia sudah dalam keadaan seperti ini, dan kau masih tidak mau melepaskannya. Kau yang sudah gila. Lu Jian, buka matamu dan lihat dengan jelas. Dia sedang berakting. Saya bahkan tidak menyentuhnya. Saat kau pertama kali datang ke keluarga Su, seorang pelayan menyentuh antingmu, dan kau mematahkan tangannya, lalu mengusirnya. Hal yang begitu kejam, saya sangat percaya kau mampu melakukannya. Saya tidak memilikinya. Kau tidak punya. Mungkinkah dia mematahkannya sendiri? Dia sudah lembut sejak kecil, bahkan saat menanggung status sebagai anak haram, datang ke keluarga Lu, dan ditindas oleh kalian semua. Dia menanggung semuanya. Dia hanyalah seorang gadis kecil yang tak berdaya. Tidak ada dari kalian yang boleh mendekati si Chen lagi. Keluar. Keluar. Paman, jangan menyalahkan Bibi.
Itu salah saya sendiri karena tidak berhati-hati dan menabraknya. Sikian, apakah kau benar-benar tidak ingat apa-apa? Paman, apa yang harus saya ingat? Berapa usia Sichen hari ini? 6 bukan. Ayo mari kita tiup lilinnya bersama. Ayo. Selamat ulang tahun. Sikian, apakah kau merindukan pamanmu? Iya, saya ingat. Apakah kau ingat? Tuan Besar telah memikirkanmu selama berhari-hari. Saya rasa jika bukan karena ulang tahun Sichen, kau tidak akan kembali. Kau memanggil saya kembali dari tempat yang begitu jauh, hanya lihat keluargamu bertiga, bahagia atau tidak, memamerkan kemesraanmu. Kau, kita bertiga tumbuh bersama. Putriku sudah sebesar ini. Kau juga harus segera menetap. Kemarilah Sichen, paman akan mengajakmu melihat hadiah apa yang saya bawa kembali. Ayo pergi. Paman sakit. Paman, akankah Anda selalu sebaik ini kepada saya? Benar sekali, Kalau begitu, maukah Anda menikahi saya? Sikian. Apakah kau tahu apa yang kau katakan? Bukankah Anda selalu menyukai ibu saya? Saya tahu. Saya telah melihatnya. Kemanapun ibu saya pergi, Anda selalu mengawasinya. Paman, saya sudah dewasa sekarang. Ibu saya tidak bisa tinggal bersama Anda selamanya. Tapi saya bisa. Jayen. Lucian, apakah kasih sayang dan rasa bersalah Anda untuk ibu sedalam ini? Nona, ini yang saya temukan di kamar. Lu Jayen bunga-bunga merah ini. Selama bertahun-tahun ini, dia menyimpannya. Saya hanya merasa agak aneh. Nona, jenis bunga ini, jika kau menghirupnya terlalu banyak ini beracun. Ini bisa menyebabkan halusinasi ringan. Lalu mengapa dia menyimpan bunga beracun di kamarnya? Tentu saja, karena obsesi yang tak berbalas. Obsesimu yang tak berbalas sudah menjadi rahasia umum. Apa yang kau takutkan? Apa yang membuatmu merasa bersalah? Apa yang kau benci? Bayang-bayang dari obsesimu yang tak berbalas itu menumpuk hari demi hari, dan suatu hari itu akan menjadi jurang yang menelanmu bulat-bulat. Yuyil, Sichen sudah kembali. Saya akan memastikan untuk merawatnya dengan baik untukmu. Tentu saja, saya akan memaafkanmu atas nama ibu. Tepat sampai hari kematianmu. Kian-kian. Ada apa? Apa yang terjadi? Ibu, ini pasti ulah bocah kecil Suju yang melakukannya. Dia tidak akan membiarkan kita tenang. Dia bertekad membuat hidup kita sengsara. Lihat bagaimana aku menanganinya. Itu tidak masalah. Perjamuan ulang tahunku tinggal beberapa hari lagi. Bocah kecil Sushi-chan itu tidak akan bisa melompat-lompat lebih lama lagi. Setelah saya menjadi istri Jayen, menangani orang yang jahat sama sekali tidak sulit. Saat waktunya tiba, saya akan melihatnya dipermalukan di depan umum.
Saya ingin melihat bagaimana Lu Jian berniat melindunginya. Terima kasih. Putri sulung keluarga Su itu, bukankah dia sudah meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu? Bagaimana dia tiba-tiba muncul? Bukankah baru saja semua orang membicarakan anak haram dari keluarga kedua? Bagaimana dia tiba-tiba menjadi putri sulung dari keluarga pertama? Siapa yang tahu? Air di rumah, orang terkaya di kota kekaisaran kita, sangatlah dalam. Sayang sekali bahwa orang-orang tertentu yang telah merebut sarang kemungkinan tidak akan bisa mewarisi kekayaan yang dianugerahkan surga ini. Paman Lu sudah keterlaluan. Hari ini adalah perjamuan ulang tahunmu. Namun dia justru membawa Su Shichen ke sini untuk mencuri perhatianmu dan mempermalukanmu di depan umum. Itu tidak masalah. Biarkan dia sombong sebentar lagi. The film Bibi, was translated and narrated kau memberinya by pakaian M. kakak iparku, sanggul rambut kakak ipar, dan bahkan mengenakan perhiasan kakak iparku di kepalanya. Apa kau mencoba menyembunyikan simpanan di rumah emas? Jangan bicara omong kosong. Bukankah begitu Lu Jian? Dia memanggilmu paman setidaknya. Jika orang luar tahu bahwa kau menyimpan perasaan seperti itu padanya, bukankah kau takut ditertawakan oleh seluruh kota kekaisaran? Bibi, Anda salah paham. Paman hanya ingin menggunakan perjamuan ulang tahun hari ini untuk mengumumkan identitas saya kepada semua orang. Lu Jian ini adalah perjamuan ulang tahunku. Jangan membuat keributan. Sekadar catatan, ayo pergi. Su Shichen begitu. Aku tidak pernah menyadari sebelumnya bahwa kau begitu tidak tahu malu merusak hubungan antara ibuku dan paman Lu. Menjadi simpanan dan pencuri. Merebut sarang. Ini bukan sifat eksklusif ibumu. Jadi, mengapa kau menuduhkannya pada saya? Kau benar-benar sampah. Bukankah kau takut merusak reputasi keluarga Lu? Keluarga Su sudah hancur. Lagi pula saya bahkan tidak takut mati. Jadi, mengapa saya harus takut dengan gosip? Su Shichen, jangan terlalu sombong. Ibuku akan segera menikahi paman Lu dan menjadi nyonya sah keluarga Lu. Kau putri sulung yang kedua orang tuanya sudah meninggal. Berapa lama kau pikir paman Lu akan tertipu olehmu? Pertama Su Jinzong, lalu Lu Xian. Siapa selanjutnya? Apakah kau mencoba menjadi pelayan bagi 8 tuan? Kau. Su Qian, pernahkah kau merasakan bagaimana rasanya saat hal-hal yang kau hargai direnggut darimu? Apa yang ingin kau lakukan? Semuanya. Selamat datang di perjamuan ulang tahunku. Dia tidak merundungmu kan? Hari ini saya memiliki masalah yang sangat penting untuk diumumkan kepada semua orang. Jian, sini. Le Xian, saya akan bertanya sekali lagi. Maukah Anda menikahi saya? Su Shichen, kau berani. Shichen, jangan membuat keributan. Anda sudah mengecewakan ibu saya. Apakah Anda berniat mengecewakan saya juga? Shichen, lukamu belum sembuh. Ini bukan tempat untuk omong kosong seperti itu. Jadi, Anda tidak bersedia. Anda lebih memilih menikahi wanita berhati ular yang merebut sarang ini. Su Shichen, apakah kau sudah gila? Sampai-sampai merayu seorang paman yang satu generasi di atasmu. Kau telah membawa aib total bagi keluarga Su. Cukup diam. Jika dia tidak mau menikahimu, aku yang akan melakukannya. Jadi kau benar-benar putri sulung sejati keluarga Su. Kak Hosuan. Paman. Saya menyukai Tuan Muda Fu. Saya ingin menikahinya. Shichen, jangan keras kepala. Kedua keluarga kita memiliki kontrak pernikahan. Sekarang setelah putri sulung, keluarga Su yang asli telah kembali. Kau tentu tidak berharap saya menikahi penipu ini, bukan? Kau benar-benar menyebutku penipu. Bukankah begitu? Fu Haosuan, beraninya kau memperlakukan putriku seperti ini. Nyonya Su, jika bukan karena pergolakan di keluarga Su 10 tahun lalu, semua orang akan tahu siapa pewaris yang sah sebenarnya. Kau hanyalah putri angkat keluarga Su.
Jadi jangan melampaui batasmu. Dan mencampuri urusan internal keluarga Su. Kau. Paman Lu setujui saja tolong. Si Chen jadilah anak baik. Jangan membuat keributan, ayo pergi. Presiden Lu Nona Su. Anda melihat dia dipermalukan. Dan sebaliknya Anda pikir dialah yang membuat keributan. Jika kepala keluarga Su terbangun. Dan melihat tuan besar satu-satunya ditindas oleh Anda seperti ini, dia akan sangat terpukul. Si Qian, Lucian, Anda tidak bisa melupakan ibu saya. Namun Anda memilih untuk menikahi musuhnya. Dan sekarang bahkan saya tidak menginginkan Anda lagi. Kau tidak menginginkan saya lagi. Jian. Si Chen juga tidak menginginkanku lagi. Jian. Si Chen juga tidak menginginkanku. Jian. 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 Su Shichen. Berapa lama kau berniat melanjutkan sandiwara kegilaan ini? Jiang Linan, coba tebak. Mengapa Lucian menoleransi saya yang berpura-pura bodoh? Apakah kau benar-benar berpikir dia percaya saya mengalami amnesia? Sama sekali tidak, bibi tersayang. Pria yang Anda cintai selama 20 tahun telah hidup dalam kebohongan selama ini. Pria itu sangat munafik dan sombong. Dia hanya tidak bisa melupakan apa yang telah hilang. Jadi, dia mati-matian berpegang pada apapun yang bisa dia raih, mengingatkan dirinya sendiri akan hati nuraninya yang kecil. Hanya agar dia bisa berpura-pura masih menjadi manusia. Dan bukan monster berdarah dingin. Tahukah Anda apa yang tidak bisa digantikan oleh seorang wanita? Tidak peduli seberapa banyak dia memberi. Itu adalah cahaya bulan putih yang tidak pernah dia miliki, dan yang sudah meninggal. Mengapa Anda tidak ikut mati bersama mereka? Dengan begitu dia mungkin akhirnya mencintaimu. Lepaskan. Apa kau sudah kehilangan akal sehatmu? Memainkan permainan berbahaya seperti ini, bukankah Anda takut menghancurkan keluarga Su? Merobeknya, keluarga Su sudah hancur lebih dari 1 dekade lalu. Saya ingat. Saya bahkan melihatmu saat saya masih kecil. Mengapa kita tidak menjadikan sandiwara ini kenyataan saja? Apakah kau benar-benar akan datang ke keluarga Fu sebagai nyonya mudaku? Tuan Muda Fu, terima kasih untuk malam ini. Su Jui. Su Shichen. Pergilah ke neraka. Jian, di mana Qian? Pengurus rumah tangga mengatakan Qian mengalami kecelakaan mobil. Di mana dia? Saya juga baru saja tiba. Dia ada di ruang operasi. Tunggu sebentar. Si Qian. Si Qian. Ikutlah denganku, ayo pulang. Ayo pergi. Putri Presiden Lu masih di ruang operasi. Nyawanya di ujung tanduk. Apakah Anda benar-benar tega terus mengganggu tunanganku? Ayo pergi. Si Qian. Presiden Lu, apakah Anda benar-benar menganggap saya sebagai salah satu dari antek-antek yang bergantung pada keluarga Su Anda? Keluarga Fu tidak takut padamu. Jika kau berani mengganggu tunanganku lagi, saya akan melucuti semua yang kau miliki. Kau pikir kau bisa? Bukankah keluarga Su Anda kehilangan cukup banyak mitra bisnis akhir-akhir ini? Apakah Presiden Lu ingin merasakan perasaan kehancuran total lagi? Itu tidak mungkin. Kau pikir kau mampu melawan keluarga Lu? Kau tidak layak. Bagaimana jika kau menambahkan aku ke dalam campuran ini? Kakek. Kau telah menderita, Nak. Dulu, demi menghormati persahabatan panjang keluarga kita, aku menerimamu. Aku tidak pernah membayangkan aku mengundang serigala ke rumahku. Kau menghancurkan keluargaku. Sekarang setelah kau mencapai tujuanmu dan merevitalisasi keluarga Lu milikmu, mulai hari ini dan seterusnya, kau tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Su. Dan kau
Segala sesuatu yang telah kau lakukan di rumah kita akan kuselesaikan denganmu satu persatu. Nah, ayo pergi. Si Qian, Lu Jian, kau tidak bisa pergi. Qian masih dalam kondisi kritis. Bagaimana kau tega meninggalkan kami? apa gunanya saya tetap di sini? Bisakah saya menyelamatkannya? Kau membesarkan seorang putri berhati ular. Kau hanya menuai apa yang kau tanam. Si Qian, Lu Jian. Kian kalian sekumpulan bajingan. Saya tidak akan pernah membiarkan kalian lolos dari ini. apa kau masih mengira dirimu nyonya keluarga Su? Ini adalah rumah sakit milik keluarga Su. Kau telah menyinggung Nona. Sekarang kau hanyalah anjing liar. Bawa putrimu yang seperti sayur itu, dan inyahlah. Kian. Lu Jian, mantra apa yang telah Su Shichen berikan padamu? Fakta bahwa keluarga Su berada di posisinya hari ini juga merupakan perbuatanmu saat itu. Sekarang setelah kau datang untuk bertobat, tidakkah kau merasa munafik? Apakah kau menyesal sekarang? Saya menyesal. Saat Yue meninggal, saya sudah menyesalinya. Saya sangat menyesal sampai ingin membunuhmu. Kau ingin berada di puncak dunia, bukan? Ambil semuanya. Pergi dari pandanganku. Dan jangan pernah muncul lagi. Kalau begitu, kau bisa berpegang pada fantasi itu dan membusuk di sini. Su Shichen, Kau benar-benar seperti kecak yang menolak untuk mati. Kau telah dipermalukan di depan umum di kota kekaisaran. Namun kau masih menolak untuk menyerah. kota kekaisaran hanya milik keluarga Su itu. Dan keluarga Fu itu. Grup Lu juga salah satu dari 4 keluarga besar. Kian bagaimanapun juga adalah putri kandung Lu Jian. Dia tidak akan tega mengabaikannya. Tuan Muda Fu benar-benar mengabdi pada keponakan saya. Saya dengar di pelelangan hari ini, perhiasan paling berharga akan dipamerkan. Apakah Tuan Muda Fu berencana menghabiskan banyak uang hanya untuk melihat senyum seorang wanita cantik? Nyonya Lu tidak perlu sarkasme seperti itu. Lela, Shichen kami pantas mendapatkan hal-hal terbaik di dunia ini. Saya membawanya ke sini hari ini, khusus untuk memilih hadiah pertunangan. Tapi Nyonya Lu berbeda. Seorang parasit tua. Acara seperti ini benar-benar tidak cocok untukmu. Saya tidak akan terlibat dalam perang kata-kata dengan kalian berdua. Saya harap kalian berdua masih bisa tertawa nanti. Dia menyatakan perang kepada kita. Saya takut padanya. Kalian berdua. Nyonya Lu, Anda belum lupa bahwa lelang ini disediakan oleh keluarga Fu. Penjaga bawa keluar persembahannya. Bibi, Lu Group, meskipun pernah menjadi salah satu dari 4 keluarga besar, sudah lama memudar. Anda mungkin telah menjadi Nyonya Lu. Tapi berapa lama cangkang kosong keluarga Lu ini bisa mendukung Anda? Su Shichen, saya tidak di sini untuk menghadiri pelelangan. Saya di sini untuk menyerahkan barang lelang. Pernahkah kau mendengar tentang ukiran tulang? Jenazah orang tuamu. Bukankah kau ingin mereka kembali? Jiang Yinan. Keponakanku sayang, kau tidak bisa mengalahkanku 10 tahun yang lalu. Keluargamu hancur dan musnah. Mengapa kau belum juga belajar? Seorang pewaris muda, yang naif dan konyol sepertimu, yang pernah berada di bawah perlindungan seorang pria, seharusnya tetap di rumah dan menjadi bunga yang rapuh, agar kau tidak dipetik sampai ke tulang-tulangnya. Kau pikir semua orang seperti dirimu tidak tahu malu.
Benar sekali. Lalu bagaimana jika saya tidak tahu malu? Bagaimana jika saya telah menjadi bahan tertawaan di kota kekaisaran? Kau tetap tidak punya cara untuk menghadapiku. Su Shichen, bisakah kau benar-benar begitu kejam hingga menelantarkan orang tuamu dan membiarkan mereka tanpa pemakaman yang layak? Semuanya harap tenang. Ini adalah barang lelang pertama kita hari ini. Ukiran tulang bermotif naga. Tawaran awal 50 juta yuan. Tebak saja. Barang itu, apakah itu terbuat dari jenazah orang tuamu? Kau, Jangan khawatir. Berapapun harganya, saya akan memenangkannya untukmu. begitukah? 100 juta. Itu hanya kerajinan tangan. Dan kudengar itu bahkan bukan karya seniman terkenal. Mengapa tawarannya begitu tinggi? Kalian bekerja sama beberapa waktu lalu dan merampas cukup banyak bisnis keluarga lu. Apakah kau mencoba menekan keluarga lu dan memaksa keluarga lu bangkrut lagi? 300 juta. Sayang sekali, Lu Jain sudah menandatangani perjanjian pengalihan ekuitas. Sekarang orang yang bertanggung jawab atas grup lu adalah saya. Saya tidak seperti orang bodoh yang tidak berguna itu, yang disetir oleh musuh Shichen. Kalian semua berani merampok keluarga lu. Begitu banyak kesepakatan bisnis. Kalian semua akan memuntahkannya kembali. Shichen, Apa yang kau tertawakan? Bibi, jika kau punya waktu, kau bisa bermain sendiri. Kami tidak akan menemanimu. Ayo pergi. Su Shichen, bukankah kau ingin orang tuamu kembali? Jiang Yinan, tahukah kau apa kelemahan terbesarmu? Tidak peduli seberapa tinggi kau mendaki, begitu kau meninggalkan pria yang kau gantungkan diri padanya, kau bukan siapa-siapa. Paman Lu, temui saya sekarang juga. Saya akan menyetujui persyaratan Anda dan tetap bersamamu selamanya. Fu Haosuan, apakah kau benar-benar seorang pria? Kalian berdua akan segera menikah dan tepat di depanmu, dia secara terang-terangan merayu pria lain. Bagaimana kau bisa tersenyum? saya tidak punya pilihan. Itu hanya karena Nyonya Lu. The film was Ekspresimu terlalu lucu. translated Saya and benar-benar tidak bisa narrated by menahannya Evan lagi. Media. Lagi pula, si Chen dan saya belum menikah. Dia tentu saja memiliki hak untuk membatalkan pertunangan kapan saja. Seperti itulah seharusnya ketenangan seorang pria. Apakah kau belum pernah melihat pria baik seperti saya? Shichen, Jayen. Paman, saya dengar dia menjadi Nyonya Lu Group. Saya sangat tidak senang. tidak. Dia hanya tinggal di tempatku bersama Kian Kian. Kian Kian bagaimanapun juga adalah putri kandungku. Saya tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Benar kan? Ini saya akan memberikan Lu Group padamu. Anggap itu sebagai penebusan dosa selama bertahun-tahun ini. Saya bisa memberikan segalanya padamu. Berhentilah melawannya mulai sekarang. Biarkan ini berakhir di sini. Hak apa yang kau miliki untuk mengatakan hal seperti itu kepada saya? Jasad orang tua saya bahkan belum dingin. Dan Anda menyuruh saya membiarkannya berakhir di sini. Paman Lu, Anda tidak benar-benar berpikir bahwa karena kita rukun beberapa hari terakhir ini, kita bisa kembali seperti dulu dan menjadi keluarga lagi. Anda bekerja sama dengan Jiang Yinan untuk membunuh orang tua saya. Atas dasar apa saya harus memaafkan Anda? Atas dasar apa menyuruh saya membiarkannya berakhir di sini? Apakah Anda berani menatap potret ibu saya dan mengucapkan kata-kata ini? Apakah Anda tidak takut bahwa ibu saya di alam baka tidak akan menemukan kedamaian? Diam. Sejak saat saya kembali, Anda seharusnya tahu bahwa saya datang untuk mencabut nyawamu. Kau juga merupakan pelaku utama. Apakah kau pikir saya akan membiarkanmu pergi? Saya tidak melakukannya. Saya tidak pernah bermaksud meminta maaf padamu. Saya hanya berpikir bahwa kau akhirnya berhasil bertahan hidup. Jadi jangan biarkan dirimu dikuasai oleh kebencian. Selama saya masih bernapas, saya tidak akan pernah membiarkan ini berlalu. Saya berjanji bahwa dimanapun kau dan Jiang Yinan berada, tidak akan pernah ada kedamaian. Hanya orang tuamu. Su Shichen, apakah kau lupa bahwa kau masih memiliki kakek yang sedang diambang kematian? Apa yang telah Anda lakukan pada kakak saya? Kau menemukan Tuan Besar. Su Shichen, kau tidak akan pernah mengalahkanku.
Jiang Yinan. Putri Anda yang koma itu. Apakah Anda juga tidak peduli padanya? Anda menyembunyikan jasad orang tua saya, tepat di sini. Ini semua salahmu sendiri. Sudah ku bilang, bahwa aku akan mengirim seluruh keluargamu ke tempat peristirahatan terakhir. Jati jenazahmu, tentu harus disimpan bersama. Buktinya semua ada di sini bicara. Itu benar. Dulu itu semua adalah perbuatanku. Menginginkan kekayaan keluarga Su. Aku membunuh kakak dan kakak iparku. Aku pantas mati. Aku mengaku, bisakah kau melepaskan Qian Qian? Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Orang tua saya sudah meninggal. Bibi Zhang sudah meninggal. Dan segala sesuatu di keluarga Su telah Anda hancurkan. Apakah Anda pikir Anda masih bisa masuk penjara dan hidup dengan nyaman? Apakah Anda pikir Anda akan pernah melihat putri Anda yang kejam itu lagi? Si Ted. Su Shui, jangan melakukan hal bodoh. Orang seperti dia tidak layak untuk dibela sampai mati. Si Ted. Itu semua karena kakekmu tidak kompeten. Aku tidak bisa melindungi orang tuamu saat itu. Dan sekarang aku tidak bisa melindungimu. Memaksamu untuk bertahan selama bertahun-tahun di usia yang begitu muda. Memeras otakmu untuk membalaskan dendam keluarga Su kita. Sejak pertama kali aku melihatmu. Aku tahu kaulah yang telah kembali. Tapi aku tidak berani mengakuimu. Aku tidak bisa melindungimu. Jika aku mengakuimu, itu hanya akan membawamu The pada film bahaya was yang lebih besar. translated and narrated by Jadi aku meminta Media. Hao Xuan melindungimu dalam bayan-bayan. Menggunakan Jiang Yinan sebagai batu asahan. Berharap kau akan tumbuh dengan cepat dan mampu mengambil alih grup Su kita. Sikan ini semua salah kakek. Aku seharusnya tidak membiarkanmu memikul begitu banyak beban sendirian. Semuanya sudah berlalu nak. Semuanya sudah berlalu. Waktuku juga sudah hampir habis. Si Chen, kembalilah ke sisi kakek. Grup Su tidak bisa berjalan tanpamu. Si Chen. Nyonya, tunggu saya. Makam ibu angkatku Shan Tuihua. Makam ibu Qin Wanyu dan ayah Su Jingren. Nona, dalam setengah jam lagi. Rapat dewan akan dimulai.